Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai review jurnal pada mata kuliah percobaan makanan. Nah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Aini Rahayu. Saya Distia Widani Putri. Saya Tika Rohman. Saya Safa Maria. Dinapoli. Saya Sekar Indatri Dewi. Baiklah, kami akan memulai presentasinya. Nah, adapun jurnal yang kami review itu ada jurnal suplementasi 3, jurnal fortifikasi 3, dan jurnal formulasi makanan 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan, desain, dan pelaksanaan intervensi. Subjek dalam penelitian adalah seluruh pasien stroke yang mendapatkan perawatan di bangsal saraf Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Kota Gorontalo dengan memiliki kriteria inklusi, yaitu penderita yang terdiagnosis klinis stroke yang dikonfirmasi dengan pemeriksaan CT scan kepala. Penderita masuk rumah sakit kurang dari 48 jam setelah serangan stroke, serta bersedia mengisi inform consent sebagai bentuk kesepakatan antara peneliti dengan subjek untuk bersedia berpartisipasi hingga akhir dalam penelitian. Yang kedua, bagaimana seharusnya peserta dipilih? Seharusnya peserta yang sepakat mau ikut dalam penelitian ini dengan segala tata laksana yang ditentukan oleh peneliti dari awal hingga penelitian selesai, kemudian memiliki riwayat penyakit stroke. Selanjutnya, makanan apa yang harus digunakan untuk suplementasi? Makanan yang mengandung vitamin, mineral, lemak jenuh. Selanjutnya, bagaimana seharusnya ukuran suplemen ditentukan? Jumlah keseluruhan sampel yang terdiri dari kelompok kasus dan kelompok kontrol sebanyak 30 orang. Kelompok kasus menerima ekstrak ikan gabus dengan dosis 3x2 selama 14 hari, yaitu 2 kapsul diberikan sebanyak 3 kali dalam sehari. Sesudah makan, baik secara oral ataupun parental. Sementara kelompok kontrol hanya menerima diet dan edukasi dari rumah sakit sesuai dengan kebutuhan dan keadaan pasien itu sendiri. Kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan program suplementasi albumin ikan gabus ini? Sebaiknya dilakukan lebih dari 14 hari atau 2 minggu untuk dapat melihat pengaruh dari suplementasi albumin ikan gabus ini terhadap imunitas pasien stroke lebih akurat dan mendapatkan angka relatif lebih tinggi dari hasil sebelumnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maria. Nah, kemudian saya akan melanjutkan mengenai jurnal suplementasi 3. Nah, di mana lokasi makan atau titik distribusi harus ditempatkan. Nah, pemberian atau distribusi suplemen ekstra albumin ikan gabus dilakukan pada pasien stroke yang mendapat perawatan di bangsal saraf Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Kota Gorontalo. Fasilitas yang dibutuhkan. Fasilitas yang dibutuhkan dalam pembuatan suplemen ekstrak ikan gabus ini yaitu berupa laboratorium untuk dapat mengetahui zat gizi pada suplemen ekstra ikan gabus. Selain itu, fasilitas untuk penentuan status gizi secara antropometri dibutuhkan pita lila dengan ketelitian 0,1 cm. Untuk pemeriksaan kadar albumin menggunakan alat Cobas 501. Untuk pemeriksaan nilai hematologi lengkap dengan menggunakan Sysmex XT 100. Kemudian dibutuhkan reagen kit yang digunakan untuk pemeriksaan human TNF-alpha. Kemudian kuesioner yang digunakan untuk pengukuran food recall pada pasien. Bagaimana seharusnya logistik program diatur dan dikendalikan? Program ini diatur serta dikendalikan oleh peneliti dan petugas gizi. Program ini dijalankan dengan memberikan 2 kapsul ekstrak ikan gabus sebanyak 3 kali dalam sehari sesudah makan. Kemudian, peneliti dan petugas gizi setiap hari mengontrol langsung konsumen. Selain itu, diberikan juga diet dan edukasi dari rumah sakit yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan pasien. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimana biaya program dihitung? Nah, biaya program dihitung dan ditanggung oleh peneliti. Kemudian, sebagian dana dibantu oleh Direktorat Pendidikan Tinggi atau yang disebut dengan Dikti. Bagaimana efektivitasnya diukur? Nah, melalui penelitian ini terdapat hubungan yang bermakna antara suplementasi ekstrak ikan gabus dengan peningkatan status gizi dan imunitas pada pasien stroke. Efektivitas diukur dengan melihat terjadinya peningkatan kadar albumin darah yang lebih besar pada kelompok yang diberikan 2 kapsul ekstrak ikan gabus
sebanyak 3 kali dalam sehari. Kemudian efektivitas diukur dengan dilihatnya terjadi peningkatan uji fungsi imun TLC dan terjadi penurunan faktor inflamasi TNF-alpha pada pasien stroke selama 14 hari. Nah, akan tetapi untuk penilaian status gizi berdasarkan indikator lila tidak cukup memberikan kenaikan nilai lila pada akhir pengamatan di hari ke-14. Hal ini disebabkan karena singkatnya waktu pengamatan. Nah, penambahan nilai lila secara tidak langsung itu mengindikasikan adanya penambahan massa otot dari subjek. Selanjutnya yaitu fortifikasi. Yang pertama, bagaimana cara kebutuhan gizi diidentifikasi? Kebutuhan gizi atau zat gizi besi dapat diidentifikasi melalui data antropometri meliputi tinggi badan dan berat badan yang diukur dalam indeks massa tubuh atau IMT. Kemudian kadar hemoglobin atau HB, MCV, dan MCH. Apa banyak fortifikan yang harus digunakan? Jumlah yang digunakan dalam permen susu yang telah difortifikasi dengan ferrosulfat adalah sebanyak 150 ppm. Yang ketiga, faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan dalam memilih bahan pangan pembawa untuk fortifikan? Nah, adapun faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih bahan pangan pembawa untuk fortifikan, seperti fortifikasi pangan yang diberikan dapat meningkatkan kebutuhan nutrisi esensial pada suatu kelompok. Dibanding dengan strategi lain yang digunakan untuk mengatasi anemia defisiensi besi, fortifikasi berbagai peneliti sebagai strategi yang paling murah untuk diberikan pada populasi yang besar dan strategi yang baik untuk jangka panjang. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aditya. Selanjutnya, apa alternatif untuk fortifikan yang harus dipertimbangkan? Kekurangan zat besi berperan dalam pembentukan hemoglobin, baik karena kekurangan asupan pangan atau karena gangguan absorpsi. Jika kekurangan disebabkan oleh jika disebabkan oleh gangguan absorpsi, harus dilakukan penanganan agar terjadi peningkatan absorpsi zat besi. Salah satu senyawa yang dapat membantu penyerapan besi non-hem adalah vitamin C. Tujuan penelitian adalah untuk mengamati peningkatan status gizi zat besi pada anak sekolah dasar yang mengalami anemia yang telah difortifikasi besi. Alternatif yang harus dipertimbangkan dari jurnal ini yaitu pemberian permen susu difortifikasi ferrosulfat dan vitamin C dengan permen susu yang tidak difortifikasi ferrosulfat dan vitamin C. Selanjutnya, bagaimana biaya dan efektivitas diukur? Pada jurnal ini tidak biaya yang diperkirakan dalam pembuatan permen susu yang telah difortifikasi zat besi seperti susu, gula putih, glukosa, margarin, natrium, karbonat, dan vitamin C. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nah, selanjutnya ada formula makanan. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana seharusnya kandungan gizi dari makanan yang diformulasikan ditentukan? Kandungan gizi dari makanan yang diformulasikan ditentukan dengan cara melihat apakah kandungan yang terdapat di dalam produk dapat memenuhi kadar low density lipoprotein pada subjek penelitian. Kemudian yang kedua, bahan baku apa yang akan direkomendasikan? Bahan baku yang direkomendasikan pada jurnal terlampir adalah tempe. Terus yang ketiga, bagaimana bentuk makanan yang diformulasikan akan dipilih? Bentuk makanan yang diformulasikan akan dipilih sebagai bentuk minuman berbentuk serbuk siap seduh yang akan dapat dengan mudah diterima khalayak umum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Atika. Terima kasih pada saudari Aini. Yang selanjutnya adalah nomor 4, bagaimana penerimaan konsumen akan diukur. Penerimaan konsumen akan diukur berdasarkan atas efek yang terjadi terhadap subjek saat mendapatkan perlakuan pemberian formulasi makanan tersebut. Yang dimana dan ditentukan harganya, makanan formulasi didistribusikan dengan cara sosialisasi terkait salah satu manfaat tempe bagi kesehatan. Institusi lainnya seperti pengrajin tempe disarankan dapat menggunakan kedelai lokal seperti varietas gerobokan yang dikecamkan optimal. Dan yang terakhir adalah bagaimana biaya dan efektivitas diukur. Biaya dan efektivitas diukur dengan cara lazimnya produk tempe di Baiklah, sekian hasil presentasi yang telah kami paparkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.